waktu itu memang waktu pramuka itu memang ada satu peraturan yang agak dibilang kayak tabu. Kita ada namanya kayak istilah kayak larangan yang istilahnya kayak nggak boleh dilakukan. Itu kalau belum sampai selesai nggak boleh dipukul. Ya sekitar jam 1:30 ada siswi yang kesurupan. Karena udah rame, udah pada teriak, ada yang nangis kayak histeris gitu kan. Cobalah tetap cari kayak ngeraba-ngeraba gitu kan, ngeraba-ngeraba. Udah balik tuh. Gantian kaki mau keluar, kaki kayak ada yang mau. Dia lihat sosok itu yang megangin kaki gitu kan. Jadi kayak sosoknya itu cewek tapi bener mukanya kayak berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bersekolah ya dulu. Jadi dia ini bersekolah SMP waktu itu. Sekolahnya ini sekolah sangat tua di kota Semarang. Udah ada di sebelah gua Mas Gideon. Halo Mas. Ya, halo Mas. Datang nih Akhirnya orang Semarang ke sini, gila ya. Mas Gideon. Iya. Ini cerita pas kapan Mas? Tahun berapa? Kalau tahunnya sekitar tahun 2009, ya, 2009, 2010 ya, 2 tahun itulah. Berarti dulu emang tinggal di Semarang, sekarang tinggal di Jakarta. Iya, betul. Emang tapi masih sering ke Semarang nih? Sering bolak-balik, kebetulan memang ada usaha di Semarang. situ sih. Okay. Terus sekolahnya ini SMP ya berarti? Iya, SMP, sekolah menengah pertama, dan ini nggak yang nyampur ya? Apa emang SMP doang, apa emang ada SD, apa ada SMA-nya? Nah, untuk sekolahnya itu emang SMP aja gitu kan. Jadi nggak nyampur sama sekolah lain gitu. Sekolahnya ini luas kah? Bangunannya luas? Cukup luas, karena memang dari depan itu ada lapangan basket, lapangan voli, ada 2 tempat gitu kan. Terus juga di belakangnya lagi ada lapangan badminton. Dan dulunya itu belum ada gedung-gedung baru, jadi masih luas. Jadi kayak depannya itu bisa buat anak-anak kalau misal ada kegiatan pramuka itu buat camping, bisa sampai ratusan tenda di situ. Nah, ini kenapa Mas Gideon ini bisa banyak tahu gini, karena emang tadi katanya rumahnya di depan sekolah itu ya? Iya, posisinya. jadi memang kebetulan memang depan sekolahan itu ada rumah orang tua. Jadi ketika pas mau berangkat sekolah ya tinggal jalan kaki. Iya, benar. Gitu. Dan tahu perkembangannya, Iya, tahu dan apapun perkembangannya yang terjadi di situ. Iya. Oke. Kalau boleh tahu tuanya ini dari tahun berapa, Mas? Dari orang tua aku sih dia bilang memang udah lama, karena ada ya sekitar dari tahun 30-an gitulah, 30-40 gitu. Udah ada. Merdeka ya. Iya, ya. jadi memang dulu ada sekolah Indo-Belanda gitu. Dulu sekolah Indo-Belanda lah gitu. Emang jadi bangunannya pun bangunan Belanda ya? Iya, karena sampai sekarang mungkin kalau Mas mau ke sana ya itu emang ada bangunan Belanda. Cuma sekarang udah jadi kayak cagar budaya, jadi masih ada tapi ya dilindungi, cuman nggak jadi tempat kegiatan belajar mengajar lagi gitu. Ya, udah mulai kebayang nih gue, tapi tahan sampai di situ dulu ya Mas ya. Nah, buat sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena pasti bakal serem banget gue jamin. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, ya buruan langsung subscribe ya. Gue sedih banget, sumpah dah, sedih banget. Ya udah Mas, gak usah lama-lama lagi nih Mas. Langsung kita mulai ceritanya. Nah Mas Gideon itu gimana Mas ceritanya Mas? Nah, jadi cerita ini berawal ketika waktu aku masih sekolah dulu. Jadi sekolah itu di daerah Jawa Tengah di Semarang, dan memang sekolah ini
cukup bisa dibilang kayak udah lama lah gitu. Sejarahnya juga udah lama karena memang ada bangunan peninggalan Belanda di situ yang saat ini jadi cagar budaya kayak gitu. Nah, cuman untuk kisah aku sendiri itu lebih banyak dari sudut pandang aku, juga dari teman-teman aku yang pernah ngalamin hal yang serupa juga. Sekolah aku ini kebetulan sekali itu depannya persis itu ada rumah orang tua aku. Jadi depan-depanan. Jadi dipisahin sama jalan gede. Jalan gede gitu. Jadi kalau misal mau berangkat sekolah ya tinggal ngesot aja sih Mas. Gitu, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh gitu. Nah, ini ceritanya itu pas ketika masih ya bisa dibilang kayak tahun keduanya lah sekolah di situ, dan aku tipikal orang yang aktif ikutin kegiatan ekstrakurikuler. Waktu itu ada kegiatan LDK. Jadi latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Dan memang semua pesertanya diwajibkan untuk nginep. Jadi itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 3 hari 2 malam. Dan biasalah Mas, kalau misal di situ kan kalau kita nginep kan nginepnya di kelas, kalau nggak di aula gitu kan. Nah itu 2 malam tuh ya. Nah pas hari pertama sih nggak ada masalah apa-apa. Nah ketika pas acara jurit malam kan biasa itu ada tuh kan, jadi buat ngetes mental gitu. Waktu jurit malam itu kita dibangunkan itu jam 12 malam. Nah, kebetulan dari panitia memberikan pos-pos di acara jurit malam itu di dalam internal sekolahan. Ya kan? Jadi kita nggak boleh keluar. Jadi acaranya udah di dalam-dalam aja gitu kan. Biar terjadi, kalau misal di resiko atau apa, kita nggak kemana-mana gitu. Jadi tetap ada di lingkungan sekolahan. Jadi ada pihak yang bertanggung jawab gitu. Jadi posnya itu ada 7 pos. 7 pos termasuk pos ke pemberangkatan gitu. Jam 12 kita dibangunin, disuruh ngumpul di aula kan. Di aula, terus dikasih tahu kegiatannya. Nanti di pos ini setiap masing-masing orang itu punya jatah maksimal 5 menit untuk kan ada istilahnya kayak misinya gitu kan. Terus nanti clue-nya itu kita harus tebak untuk nanti dijawab di pos terakhir. Jadi benar-benar kayak setiap pos itu ada kayak ya ibaratnya kayak ada misi harus diselesaikan dalam waktu 5 menit itu. Kasih tahu. Jadi pas berangkat itu nggak boleh barengan, satu-satu. Space-nya itu 10 menit lah, 10 menit. Jadi benar-benar kayak sendiri-sendiri, Mas. Dan satu peserta hanya boleh memegang 1 lilin, nggak boleh pakai senter atau HP. Zaman dulu kan HP tahun kapan itu kan cuma senternya kayak nggak kayak zaman sekarang kayak Android, iPhone gitu kan. Benar kayak nggak boleh itu dikumpulin semua. Jadi cuman boleh pegang 1 lilin. Dan lilin itu sampai nanti pos terakhir kalau bisa jangan mati gitu. Jadi bener-bener dari pihak panitia itu kayak matiin semua lampu penerangan yang ada di sekolah, bener-bener gelap gulita. Sekolah itu jadi total gelap nih. Iya. Gelap nih, nggak ada lampu sama sekali. Iya, jadi bener dari karena setiap gedung kan ada tuh, tapi dimatiin semua. Jadi bener kayak sengaja gitu kan buat ngetes mental gitu kan. Nah, ya udah tuh. Waktu itu kebetulan aku dapat giliran yang nggak terlalu awal dan nggak terlalu akhir. Ya kan diacak gitu kan, Ya udah akhirnya di pos keberangkatan itu dikasih tahu rules-nya lagi gitu kan, nggak boleh ini. Kalau misal nanti lilinnya itu mati jalan, itu udah konsekuensi, ya udah berarti ya itu. Jalan aja gitu. Jadi lilin itu bener-bener ya udah nyawa lu gitu. Buat nerangin lu dari satu-satunya. Betul, sama cahaya bulan. Pada saat itu jam berapa dari pos keberangkatan? Nah, aku dapat di pertengahan itu sekitar jam 1 kurang. Jam 1 dini hari. Iya, jam 1 kurang lah gitu kan. Nah, dikasih tahu. Nah, waktu pos keberangkatan ke pos 1 itu kan mata ditutup, pegang lilin, yang tangan kiri pegang lilin, yang satunya lagi tuh ada kayak kita tuh pegang seutas tali yang ngarahin kita ke pos 1 gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan pasti ada kakak-kakak panitia yang kayak iseng kayak pegang-pegangin apa biar kita tuh takut, ngeri gitu kan. Nah, tapi ya udahlah, biasa aja lah kan. Ya aku tipikal orang yang nggak terlalu takut atau gimana. Yang penting ya udahlah jalanin aja gitu kan. Dah, pos keberangkatan ke pos 1 nggak ada masalah. Ya kan. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini masih aman lah gitu kan. Jadi
pos keberangkatan itu letaknya itu di samping aula yang tadi kita dikumpulin itu, ya kan. Nah, pos pertama itu di belakang bangunan Belanda. Itu di situ, di bagian kiri dari bangunan aula itu ada. Nah, di situ nggak ada masalah apa-apa. Nah, terus ke pos 2 itu baru mau jalan, kan udah dibuka tuh, ya kan. Jadi pos 2 kita udah dibuka, penutup mata udah dibuka, suruh jalan lagi ke pos 2. Pos 2-nya itu ada di samping lab IPA. Oke. Ya kan. Dah di sana nggak ada masalah apa-apa, Kak. Bener kayak oke lah, udah aman gitu kan. Clue-nya juga udah mulai kelihatan gitu kan. Oh, ini pasti ngarahnya ke sini nih gitu kan. Udah tuh. Pos 2, terus tanya, "Itu nanti pos 3-nya ada di sana ya. Nanti ketemu sama kakak ini," gitu kan. Cuman karena gelap-gelap kan kita nggak tahu wajah secara spesifiknya, kan bener gelap banget, Kak, ya kan. Cuman dikasih tahu, kita kan namanya kita sekolah di situ pasti tahu dong dinah-dinahnya gitu kan. Yang penting dikasih tahu arahan di sana nanti ada pos 3 gitu kan. Ini pun mata pun udah dibuka ya? Udah dibuka. Semenjak di pos 1 udah dibuka ya? Udah dibuka waktu itu. Oke dong, oh ya udah gitu kan. Dengan pede gitu kan. Baru mau jalan, tek, lilin mati. Duh, gila. Udah mati aja gitu kan. Baru juga di pos kedua itu, 2 selesai ini. Padahal masih ada sampai ke 7 gitu kan. Matinya ini habis apa gimana? Enggak, kan bener-bener masih baru gitu kan. Cuman ya kayak mungkin ya positive thinking kayak paling angin gitu kan. Kan di luar kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa deh, yang penting sampai gitu kan. Udah tuh jalan ke pos 3 itu ngelewatin lapangan badminton. Aku lihat ada perempuan kayak ya yang tadi dibilang kan, oh di situ ada kakak panitia yang jaga di pos 3 gitu. Ya udah aku samperin gitu kan. Cuman di pos 3 ini aku kayak ngerasa nggak enak gitu kan. Kan biasanya itu ada kakak panitia ada 2 gitu kan. Ini cuma sendiri gitu kan. Sampai di situ berdiri kayak aku tanya kan, disuruh apa gitu kan. Biasanya kan dikasih apa kayak misi gitu, terus dapat clue gitu kan. Gak disuruh apa-apa gitu kan. Udah perasaan udah nggak enak nih gitu kan. Kok nih kakak dingin banget. Biasanya kan kalau kita kan agak-agak ceria apa gitu kan. Ini kok dingin, apa memang sengaja gitu kan. Dan mereka kayak mungkin nih mau nakut-nakutin gue doang nih kan. Kadang memang mereka itu sengaja gitu kan. Karena memang dari awal keberangkat kayak mereka udah bilang, notice pasti nanti ada kayak kakak yang iseng gitu kan. Ah, paling juga iseng gitu. Terus aku tanya, "Oh, berarti kalau memang di sini nggak ada misi, ya udah lanjut aja ke pos 4 gitu kan." Diem gitu kan. Terus ya udah Kak, kalau gitu berarti ini langsung ke pos 4 atau gimana gitu. Diem lagi gitu kan si kakak ini gitu kan. Karena juga waktu itu di pos yang ketiga ini bener kayak ada di bangunan belakang gitu kan. Dan aku pikir udah kayak ngeri-ngeri gitu kan, kok ini orang diem banget gitu kan. Dan suaranya pun juga dari tekstur tubuhnya juga udah apa ya, nggak pernah aku lihat. Kalau dalam setiap ekstrakurikuler kadang kita sering lihat tuh. Cuman ini kok agak asing gitu. Tapi ya udahlah, mungkin nih emang kakak ini rada iseng, mau ya udah emang sengaja diem kayak biar takut gitu kan. Ya udah akhirnya oh ya udah di pos 4 di mana ya Kak gitu kan. Aku pikir oh mungkin di sini emang nggak ada misi atau apa-apa. Ya udahlah lanjut pos 4 gitu kan. Udah tuh. Cuman si kakak ini nggak ngasih ngomong gimana gitu, nggak bawel gitu kan. Cuman dia nunjukin gitu. Oh, di atas gitu kan. Ya udah dong, naik gitu kan. Dan kebetulan kan itu di gedungnya itu kalau mau naik tangga itu ada teralis besi, kayak gate-nya itu ada besinya gitu. Jadi kalau pas udah selesai jam pulang sekolah ditutup, digembok gitu kan. Nah, kebetulan Mas itu waktu pas lihat tangganya itu teralisnya itu kebuka. Ya kan? Kebuka gitu kan. Berarti lewat sini jalurnya gitu kan. Ya udah dong, naik gitu kan. Nah, pas di lantai kedua itu kan ada beberapa ruang kelas. Ada ruang 7E, F, G, H, I. Paling pojok itu I, ya kan. Ruang I itu ruang kelas juga. Pas di situ tiba-tiba aku denger kipas angin. Ya kan? Kipas angin muter gitu kan. Nah, pikiran aku kok lupa mati ini pasti ruang kelas yang sebelumnya yang terakhir make itu lupa buat matiin gitu kan. Udah tuh, cuman ya udah nggak terlalu pusing. Pas jalan gitu kan, terus baru ngeh, lah bukannya harus dimatiin pusat ya? Ya kan?
kan gelap gulita, listrik dimatiin semua, kok itu kipas angin muter gitu kan. Aku udah mulai kok bisa muter ya, cuman ya udah gak usah mikirin deh, udah selesai. Perasaan udah mulai nggak enak gitu kan. Pas mulai depan kan lewat koridor gitu kan, koridor atas kan, ruang 7E gitu kan, itu udah ada suara-suara gimana ya, kalau suara berisik anak-anak SD tahu kan Kak, jadi kayak bener-bener kayak ya orang teriak-teriak apa, itu ada di ruang E itu gitu kan. Pas mau nengok, anjir. Itu kayak anak kecil itu pada lompat antar meja gitu. Lompat gitu kan. Terus kayak ada yang kan ada kaca gitu kan, kayak pek gitu kan. Aku langsung kaget gitu kan. Dari situ aku langsung lari sampai ke ujung koridor kan, turun tuh ada tangga turun gitu kan. Dan tahu nggak Mas, kan tadi kan ada teralis besi juga ya kan, di tangga yang pojok juga ada teralis besi juga, kekunci. Ya bener-bener udah kayak ibarat kayak udah mati kutu di situ lah, kayak anjir, bener digembok gitu kan, buka nggak bisa beneran ya, ini mau nggak makus lewat situ lagi gitu. Udah tuh akhirnya aku naik tuh lari, gua nggak bener kayak nggak mau nengok itu ruang 7 karena bener itu udah bikin aku shock gitu kan. Udah naik lagi tuh ngelewatin ruang E terus sampai ke ujung lagi, bener kayak aku nggak mau lihat samping-samping kelas itu. Lari di ruang yang I itu, yang kipas angin itu masih muter gitu kan. Terus kan turun gitu kan. Kan harusnya aku lihat itu kakak tadi kan yang nunjukin aku jalan. Masih di situ dong. Tapi dia mukanya udah beda, kayak mulai deket gitu kan, kayak dia ketawa kayak hihihi gitu. Aku langsung kayak, namanya anak kecil ya, lari gitu kan. Terus ada teman aku yang peserta yang setelah aku ya setelah aku lah, ada dua nomor lah setelah aku ketemu berpapasan sama aku. Lah, lu ngapain gitu kan? Kamu ngapain? Aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Kok pucet gitu kan? Bener kayak sampai akhirnya di pos keempat yang asli itu kan, pos keempat yang asli itu ada di kantin yang di pojok gedung itu gitu kan. Nah ada kakak beneran tuh, ya panitia beneran, kita ditegur kok ini bareng-barengan gitu kan. Nah cuman teman aku ini kayak kakak sebentar ini ada something gitu kan. Ya akhirnya kayak si kakak panitia itu kayak ngerti emang kenapa dek gitu kan. Ya kak ini kayaknya lagi sakit atau apa gitu kan, takutnya kan shock apa gitu kan. Udah tuh aku nggak bisa ngomong apa-apa sampai akhirnya selesai. Pokoknya aku diantar ke pos, langsung ke pos 7 gitu kan. Ditanyain kenapa gini nih, aku belum berani ngomong ya kan, belum berani ngomong. Sampai akhirnya besoknya itu waktu sarapan makan tuh, kemarin kenapa gitu kan, aku bilang iya itu kemarin di pos yang ketiga itu ada panitia yang ngarahin buat naik ke gedung belakang ke koridor. Hah? Kita nggak ke situ sih kan, memang tadi nggak dengerin ya gitu kan. Kita akan ngelewatinya kan cuman ngelewatin tangga doang, nggak di koridor atas tapi ngelewatin koridor bawah aja gitu. Lah tapi kan ada apa kakak panitia yang ngarahin ke situ, yang di mana gitu kan. Posnya nggak di situ. Pos 3-nya? Iya. Harusnya nggak di situ. Kamu ngelewatin pos 3 gitu. Lah bukannya di sini? Iya kan di sini kan, maksudnya kan. Iya, cuman aku lihatnya itu si panitianya itu ada di dekat pohon yang dekat kamar mandi itu gitu kan, yang aku tunjukin yang di samping gedung belakang itu di situ. Nggak ada pos di situ. What? Langsung kayak oke, gitu kan. Jadi kayak aku notice, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kayak kemarin itu anggap aja kayak kita nilai kamu lagi sakit atau apa. Jadi kayak sebenarnya kan itu dapat penilaian juga kan gitu. Ya udah, oke, maksudnya ya udah kamu sama-sama tahu lah gitu kan. Nah, ini dan ceritanya ini di tahun berikutnya kan gantian aku jadi panitia. Oke. Pas jadi panitia itu kita
ngikutin jurit malam itu ya sama, cuman kita ada beda lah, versi bedanya gitu kan. Dan pas di angkatan aku jadi panitia, gantian adik kelas. Emang sengaja kita itu nggak ngasih posnya itu di deket-deket area itu, sengaja. Cuman pas adik kelas aku itu sempat ngelihat ada sosok yang sama, itu kan, sosok yang sama persis ada di deket bangunan itu. Nah kita kan udah notice, sebenarnya kita nggak mau ngasih tahu dari awal gitu kan, cuman kita notice posnya di sini. Jadi biar bener nggak ada yang tersesat gitu kan. Sampai akhirnya ada yang cerita, Kak, tadi yang di depan lab bahasa yang samping gedung belakang itu ada pos ya gitu kan. Soalnya ada kakak panin situ ngarahin ke situ, suruh datang kayak gini-gini gitu kan. Cuman aku kan takut, Kak. Adik kelasku cewek kan. Cuman aku takut, Kak, gitu kan. Yaudahlah, kita nggak ngikutin gitu kan. Maksudnya kan emang posnya nggak ada di situ. Terus pas ditanyain emang kakaknya seperti apa gitu kan. Kayak begini, ciri-cirinya kayak cewek ya kayak biasa, rambutnya kayak kunciran gitu, Kak, gitu kan. Tingginya sekian gini ya. Wah, itu kayak si Kak Gion tuh waktu tahun lalu tuh. Emang kenapa gitu. Nah, barulah kita kasih tahu, ya memang dulu angkatan sebelumnya itu kan kita jadi peserta ada kejadian seperti itu juga gitu. Nah, itu bener kejadian yang aku alami sendiri, bener-bener nggak bisa aku lupain. Nah, terus ada cerita lain lagi nih. Jadi kan rumah orang tua aku kan emang depan-depanan sama sekolah itu, ya kan. Jadi kalau sama teman-teman kompleks itu kalau mau main bola apa kan paling ya kesana gitu kan, main-main sama anak kecil gitu kan. Nah, sempet ada suatu kejadian sih, tapi ini yang lihat itu temen kecil aku. Nah, kita kan main bola, kadang kita tuh iseng, kita nendang bola itu terlalu keras, terus dia kan kipernya gitu kan, dia ambil bola di samping aula yang tadi aku cerita itu kan. Itu ada kolam ikan, tapi udah nggak dipakai lagi. Ya kan, kolam ikan udah dipakai lagi, nggak ada airnya, nggak ada ikannya lah gitu. Dan ada patung anak kecil kayak lagi pipis gitu. Cuman udah ada gambarannya, cuman patungnya itu udah diplester setengah. Nggak tahu kenapa, mungkin anggap aja mungkin nggak dipakai lagi gitu, jadi kayak diplester setengah badan, jadi nggak kelihatan patung yang bener full gitu. Nah, kita sengaja, temen aku sih sengaja nendang bola yang emang agak jauhan dan ngarah situ, kan. Udah dia ambil, jatuh. Ini ya, menurut teman aku ini cerita itu kan, waktu ngambil bola itu dia tuh bolanya kayak ada di samping kolam itu, sampingnya kolam itu persis. Nah, dia ambil, dia dengar suara ayam. Kan pikir ayam siapa? Anak ayam gitulah, anak ayam. Ada suara anak ayam, siapa ini yang ngelepas anak ayam? Cuman kalau dipikir ya nggak mungkin lah. Cuman namanya anak kecil, kepo, dicarilah anak ayam itu ya kan. Anak ayam dicari gitu kan. Padahal dia sebenarnya nyari bola, tapi karena ada suara ayam kayak dicari-cari gitu kan. Nemu buah kelapa hijau. Kayak di sana orang bilangnya degan gitu kan. Bukan es, kayak kelapa muda gitu. Es degan. Iya, ya kan. Itu dia ambil. Wah, kok dapat kelapa gitu kan, kayak seneng gitu kan, wah enak, namanya juga anak kecil gitu kan. Bolehnya dia ambil, dapat kelapa juga gitu kan, deket situ. Ambil, pas dia ambil, tiba-tiba jadi kepala kayak langsung kepala kayak lagi meringis gitu, gitu kan. Dia langsung kaget, langsung dilempar gitu kan. Bolanya itu juga langsung lepas gitu kan, langsung lari ngambilin kita gitu, sambil nangis gitu. Namanya kecil kan jujur banget ya Mas, yang kayak masa sih bohong gitu kan, dia nangis gitu kan, kenapa gitu kan. Dikira itu dia emang penakut atau apa, kita nggak pernah kepikiran kayak dia jadi punya pengalaman seperti itu. Sampai akhirnya dia pulang gitu kan, dia nggak mau ngobrol lagi sama kita gitu. Mungkin ya udahlah, mungkin ngambek atau apa gitu kan. Ternyata dia sakit gitu kan selama beberapa hari. Terus dia cerita waktu pas ngambil bola itu dia dapat kelapa muda yang nggak tahu itu dari mana, dan memang bukan kelapa yang udah kebuang itu, bener kayak utuh. Cuman waktu diambil tiba-tiba berubah jadi kepala manusia yang meringis gitu kan. Itu di dekat kolam bekas itu. Nah, sejak saat itu kayak dia tuh langsung nggak mau lagi kalau main bola di lapangan itu gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kayak dia bener kayak trauma gitu kan. Terus
ada cerita lagi nih di sekolah yang sama juga, ya kan, sekolah ini. Jadi di bangunan yang sebelah barat itu kan ada perpustakaan. Perpustakaan depannya itu ya bisa dibilang itu perpustakaan yang cukup lama gitu kan, karena emang udah tahun 50-an lah itu udah berdiri kan, itu bangunannya itu ya. Itu ada pohon besar, pohon mangga gitu. Seingat aku pohon mangga, kalau sekarang nggak tahu udah ditebang atau belum. Di situ itu kalau sore kan kadang kita itu ada ekstrakurikuler yang kayak komunitas yang kayak bahasa Inggris apa kan pulangnya agak sore gitu kan. Itu pernah temen aku waktu mau balik, kalau nggak salah flash disknya itu sempat ketinggalan jatuh di lab bahasa gitu kan. Lab bahasa yang dekat perpustakaan itu sekitar jam 3:30. Emang sengaja agak sore banget, biasanya tuh ya jam 3 udah selesai gitu kan, mungkin karena dia lagi ngobrol-ngobrol bentar gitu kan. Waktu mau balik itu di depan perpustakaan itu kan biasanya kalau di perpustakaan ada tempat duduk yang di luar ya kan, buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, dia pikir kan kayak mau beresin dulu tas-tasnya gitu, duduk di situ bentar gitu kan, niatnya gitu kan. Pas duduk di situ, itu di sebelah dia, ini cerita temen aku, di sebelah dia itu dia lihat sosok laki-laki gede. Ya bisa dibilang laki-laki karena tangannya gede gitu kan. Karena dilihat karena pohonnya kan agak nutup gitu kan. Jadi kayak bangunnya itu melingkar. Ya kan, melingkari si pohon ini. Nah, mejanya itu kayak nempel di badan pohon. Oke. Ya, udah gitu gambarannya ya. Nah, jadi sosoknya ini itu ada di balik pohon itu. Jadi kayak ngelingkar gitu, Kak. Gitu kan. Ngelingkar tuh. Dia lihat kayak tangan gitu kan. Siapa gitu kan? Dikira itu aku. Tapi kan aku kan udah duluan jalan gitu, udah pulang gitu kan. Waktu mau disamperin sama temen aku itu sosok ya bisa dibilang kayak hitam, kayak berbulu gitu, kayak berubah. Kira kan bikin manusia gitu kan. Pas dilihat kok berubah gitu kan. Dia kan cewek kan, langsung histeris. Iyalah. Teriak tuh gitu kan. Terus aku yang udah di depan kan dengar kayak ada apa gitu kan. Ngambilin gitu kan. Kenapa? Dia udah nggak bisa ngomong gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya udah sini gitu. Sampai akhirnya dia cerita, tadi gua pikir itu lu gitu kan di samping gua gitu kan. Lu lagi nungguin gua gitu kan. Biar kita balik bareng itu, jalan ke gerbang bareng gitu. Ternyata sosok ini gitu kan. Sosok genderuwo gitu kan lagi duduk emang di samping. Jadi kayak lingkaran itu dia di balik pohon itu. Udah tuh sejak saat itu kayak dia tuh nggak berani lagi buat pulang terlalu sore gitu. Nah, terus ada cerita lagi nih. Ini pas kelas 2 lah. Jadi kebetulan itu ruang kelas aku di lantai 2 tapi di gedung baru di depan ya kan. Nah, gedung baru itu memang bisa dipugar, bisa direnovasi, kecuali gedung bangunan yang ada di bangunan Belanda itu yaitu nggak boleh dipugar sama sekali karena emang dilindungi sama Pemda setempat kan. Nah, di situ ada cerita juga. Nah, kebetulan ini yang ngalamin teman sekelas. Pas ceritanya itu setelah jam olahraga. Siang-siang ini mas, sebelumnya siang-siang gitu kan. Nah, kejadian itu pas ketika mereka mau ganti baju gitu kan. Ganti baju kan kamar mandi cowok sama cewek kan dipisah kan. Di sekolah ini dipisah. Dan aku sendiri nggak pernah masuk ke kamar mandi cewek ya kayak gimana pun. Tapi mereka bilang di deket sama pintu masuknya itu ada kayak cermin buat ngaca gitu kan. Biasanya kan ya biasalah gitu kan, ada wastafel gitu kan. Nah, waktu itu jadi kebetulan ruang kelas saya itu sampingnya itu toilet itu. Toilet gitu kan. Jadi deket gitu kan. Nah, pas mau ganti itu teman aku itu dia ada beberapa kamar mandi tuh sekat-sekat gitu kan. Nah, itu ada yang terisi gitu. Jadi akhirnya kan nunggu gitu kan. Dah
masuk. Ini ceritanya ya. Jadi sudut pandang dia. Dia masuk. Nah, pas masuk itu dia dengar suara orang yang kayak mukulin tembok siang-siang. Kayak begitu ya kan. Terus siapa sih, iseng banget sih gitu kan. Terus kan dia lu ngapain sih gitu kan. Udah gitu kan, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Cuman nggak digubris. Tetep tuh. Gitu kan. Apaan gitu kan, tembok sekat di toilet kan nggak terlalu tebal-tebal banget lah, jadi kayak kedengeran gitu kan. Terus dia mikir, anak cewek masa sekuat itu mukulnya gitu kan. Oh iya. Iya kan? Kan kamar mandi cewek gitu kan. Ternyata waktu didorong itu nggak ada orang sama sekali gitu kan. Udah mulai takut tuh cewek-cewek itu kan. Setelah itu mereka ke depan, ya ke depan kayak, sumpah gue bener denger gitu kan, masih kayak apa ya, ya cekcok gitu kan. Bukan lu kan, lu bukan itu kan, nggak ngusilin gua kan gitu kan. Enggak gitu. Sampai akhirnya pas mereka lagi di depan ya kayak kaca itu ya di wastafel gitu. Iya. Bayangan tuh dari toilet yang tadi dibuka keluar. Langsung teriak lari-lari. Namanya cewek kan, kita langsung, kelas kita kan di samping itu kan. Kayak heboh, apaan tuh, apaan? Dikirain kenapa gitu kan. Nah, sampai akhirnya ini kisah ini apa ya, kayak space beberapa bulan lah gitu. Ada cerita lagi nih waktu kelas ya kelas 3 lah gitu kan. Nah, kelas 3 ini kita itu dapat kelas yang bangunan Belanda. Oke. Nah, jadi emang kelas 1 di ruang belakang, kelas 2 di depan. Nah, dapat bangunan Belanda. Nah, itu kan apa ya, bangunan Belanda itu kan bisa dibilang kayak rumah panggung, tapi bukan rumah panggung. Jadi tau lah Mas, jadi kayak gambarin rumah Belanda kan ya bisa dibilang kayak bangunannya itu teksturnya itu bener kayak khas banget lah dari klasik banget. Klasik banget gitu kan. Dan di bawah di lantainya itu bukan lantai kayak kita itu sekarang, tapi karena dia itu agak naik, jadi kayak rumah panggung gitu. Iya. Kayunya gitu ya. Nah, karena kayunya itu kan udah lama ya, tapi masih bagus kayak jati, mungkin kayak kayu jati gitu. Cuman adalah 1-2 papan yang berlobang. Oke. Iya kan. Nah, teman sebelah gitu kan, bolpennya jatuh gitu kan. Pikir jatuh, ya udah di bawah gitu kan. Ternyata masuk ke lubang salah satu papan gitu kan. Yang bolong itu ya. Ya kan. Nggak mungkin dong diambil. Udahlah beli lagi aja, ngapain gitu. Tapi sayang gini namanya mungkin mungkin dia suka sama tuh bolpen kali ya. Tapi sayang gitu. Ya cuma bolpen doang gitu kan. Ya udah ntar agak pas jam pulang sekolah lah gitu kan. Nah, kalau kelas 3 itu kan kita ada pengayaan, ya istilahnya kayak ada jam tambahan gitu. Jadi pulangnya sore. Ya kan. Udah tuh kita cari gitu kan. Jadi di balik belakang itu nggak ketutup. Kalau di depan kan apa ya, kayak bawahannya itu kayak masih ketutup sama kayak semen, bukan semen sih, kayak batu-batu ya. Iya. Batu-batu kayak gitu kan. Nah, kalau di belakang itu enggak. Jadi kelihatan banget kayak pilar-pilar kayunya itu. Jadi bisa dimasukin gitu. Udah coba cari. Ya sebenarnya sih kayak kurang kerjaan juga sih nyari bolpen sampai bawah-bawah gitu kan. Tapi ya cobalah, gua yang nunggu deh gitu kan. Nah, karena temen gua ini agak besar, jadi kayak agak susah masuk ke dalam gitu kan. Terus kan gua kan kecil gitu kan. Kecil. Udahlah, Yun lu masuk ke gitu kan, aku kecil gitu kan. Gila, ngapain gitu kan? Udah tolonglah gitu. Antar itu berapa itu jaraknya? Berapa senti itu? Space-nya itu. Apanya yang bawah itu? Space bawahnya itu. Paling segini buat sih. Tempat masuk. Segini. Kecil banget itu. Iya. Nah, waktu itu ya aku nggak terlalu gede gitu kan. Ya, akhirnya masuk gitu kan. Udah tuh kayak merangkak-rangkak gitu kan. Nah, ini nih yang bener bikin trauma juga tuh. Pas mau ngambil, kan udah agak gelap karena udah mulai di samping-samping gitu kan. Iya. Agak gelap. Tangan aku kayak ada yang gini. Iya, kayak ada kayak yang megang kayak di aku langsung kayak refleks dong, namanya anak kecil. Langsung kayak gini, tapi kan kena bagian atasnya gitu kan. Gitu kan. Cuman kayak aku mau noleh itu kayak susah gitu karena emang sempit kan. Cobalah tetap cari kayak ngeraba-ngeraba gitu kan, ngeraba-ngeraba. Udah tuh dapat bolpennya. Udah balik tuh. Gantian kaki mau keluar, kaki kayak ada yang mau
Aku langsung, weh, aku langsung teriak kayak, weh gitu kan. Terus teman-teman aku tuh bilang, ngapain lu teriak-teriak gitu. Kayak dia nengok gitu kan. Tapi waktu dilihat, nah teman gue lihat tuh sosok, aduh, gila merinding. Bukan pernah nonton Sadako nggak? Iya. Nah, Yang sosoknya Jepang. mirip kayak begitu, tapi mukanya itu kayak muka pucet kayak kata temen aku nih ya. Soalnya kan dia lihat sosok itu yang megangin kaki gitu kan. Jadi kayak sosoknya itu cewek tapi bener mukanya kayak berlumuran darah kayak lagi itu. Kayak akhirnya tangan aku kan ditarik tuh. Udah. Itu baju kan seragam kan aku di bawah dia kan. Jadi kayak pakai kaos aku bener udah kotor banget. Udah itu sih. Itu bener kayak pengalaman yang salah satu yang nggak pernah gue lupakan di kelas panggung itu. Gila sih. Jadi sejak saat itu kalau misal apa kita tuh nggak pernah lagi duduk di bangku paling belakang, rata-rata di depan. Karena ya trauma itu gitu kan. Tapi ya gimana lagi itu kan kelasku kadang itu ya pas jam pelajaran apa itu ada suara yang gedor dari bawah. Cuman kan pikir kan teman-temanku mikir paling tikus atau apa. Ya kali tikus bisa terbang kayak ngetok-ngetok gitu iseng banget. Iya. Ya kan? Nah, Suaranya juga nggak gitu tuh, Iya. bersak biasanya. nah ya gitu. Itu udah gila sih. Dan paling gila lagi sih ini sih yang paling finalnya sih ini. Kan sempat gue jadi ketua OSIS kan waktu ya angkatan ya tahun kedua ketiga lah itu kan. Oke. Ketua OSIS. Kan kita kan kalau ketua OSIS kan sering namanya kayak kita ngikutin acara dari organisasi-organisasi di bawah dia kayak misal Pramuka, PMR dan sebagainya gitu kan. Dan saat itu memang ada kegiatan Pramuka dan kita kan diundang buat jadi ya kayak tamu undangan gitu kan buat ngikutin acara gini-gini terus pulang lagi gitu kan. Nah, waktu itu memang waktu Pramuka itu memang ada satu peraturan yang agak dibilang kayak tabu. Nah, di situ kan ada kayak simbol. Jadi kayak setiap upacara itu kan ada apa sih namanya? Kayak gong kecil lah mungkin ya, gong kecil. Aku nggak tahu istilahnya apa kayak gong kecil. Nah, tiap kali kalau upacara dimulai dan upacara penutupan itu gongnya dipukul. Oke. Nah, tapi kita ada namanya kayak istilah kayak larangan yang istilahnya kayak nggak boleh dilakukan. Itu kalau belum sampai selesai nggak boleh dipukul. Karena kalau misalnya dipukul ada sesuatu hal yang kejadian yang tak terduga gitu kan. Emang ditaruh di situ nggak dipindah-pindahin karena emang pamali lah bagi orang-orang pramuka. Jadi kayak ada adatnya tertentu bagi organisasi ini gitu. Nggak boleh dipindahin, nggak boleh dipegang gitu kan. Nah, temanku iseng. Temen Mas anak OSIS nih. Iya. Bisa dibilang kayak bukan anak OSIS sih, tapi kayak dia tuh lebih ke arah ke organisasi sebut aja PMR lah ya. Di luar pramuka Tapi ya. dia diundang juga gitu kan. Iseng tuh mukulin pelan. Tung gitu. Tapi pelan kan nggak dengeran gitu kan. Ya iseng-iseng. Cuman lu jangan macam-macam itu kan. Kita harus menghormati lah organisasi inilah. Alah kayak begitu percaya lu udah tahun segini gitu kan. Ngapain percaya kayak begitu kan? Bilang nggak tahu aja lu di sekolah ini emang kayak begitu gitu kan. Udah tuh iseng beneran dong. Kan kita nginep tuh ya kan. Jam 1 ya sekitar jam 1:30 itu kan kalau pramuka itu kan pesertanya kan tinggal di campingnya, ya kan, di campingnya, di tenda-tendanya. Kalau kita tamu undangan tuh di ruang kelas. Langsung tengah jam 1-an itu heboh. Ada siswi yang kesurupan, teriak-teriak gitu. Nah, heboh kan waktu itu. Akhirnya dibawa tuh ke ruang khusus lah di ruang kelas itu buat orang-orang sakit gitu kan. Malah jadi banyak gitu kan. Jadi pas malam itu bener kayak langsung heboh tuh malam-malam. Udah panggil sama bapak ini guru agama gitu kan. Udah panggil aja ini. Karena bener udah rame, udah pada teriak, ada nangis kayak histeris gitu kan. Terus kayak pemimpin dari itunya kayak tanya, ini siapa yang mukul gong? Ini pasti ada something nih, ada yang mukul. Emang kenapa sih gitu kan? Nah, temen aku kan udah kayak panik duluan karena kan dia kan yang mukul itu gong gitu kan. Kayak yaudah kumpulin aja tamu undangan sini gitu kan.
pasti ini ada sesuatu yang dilanggar gitu kan. Tapi temen aku kayak mikir paling kebetulan aja gitu kan, nggak mikir yang aneh-aneh gimana gitu kan. Iya ini si ketuanya ini gitu kan bilang, ini dari tradisi, emang dari organisasi emang kita ada salah satu ya kayak kepercayaan lah temurun-temurun dari pemimpin mereka yang sebelum-sebelumnya. Jadi gong itu kayak sakral banget gitu kan. Kalau misal ada yang mukul, biasanya ada kejadian seperti ini. Nah, bertahun-tahun tuh nggak pernah ada gitu kan. Nah, itu sampai heboh tuh gitu kan. Sampai bener kayak ada kali puluhan siswa yang kerasukan gitu kan. Dan itu nggak cuman di hari itu aja. Jadi setelah kejadian perkemahan ini gitu kan, perkemahan ini tuh si korban, aku bilangnya korban aja ya, itu sering histeris di kelas. Kalau histeris dia kayak tiba-tiba kayak histeris lari pengen ke toilet, pengen ke kamar mandi di belakang gitu kan. Dan itu kamar mandi tuh belakang banget tuh, Mas, bener kayak jauh gitu kan. Sampai akhirnya kayak ini perlu diobati gitu kan. Nah, singkat cerita ya istilahnya kayak si sosok ini itu kayak nggak suka gitu sama tingkah temen aku yang terlalu barbar gitu kan. Nah, sampai akhirnya tuh ketahuan kan, akhirnya kan temen aku nih ngaku gitu kan. Nah, dah tuh aku nggak tahu gimana prosesnya. Ini kayak dia itu ada kayak pertemuan gitulah. Jadi sama-sama anak organisasi itu ngumpul gitu kan, kumpul gitu. Karena ini bener sampai ke orang tua si siswa ini gitu kan yang ikut peserta kemah ini gitu kan. Jadi sampai jadi kayak dia tuh sering histeris di rumah juga, gak di sekolah doang loh Mas. Jadi bener kayak sering histeris sendiri. Akhirnya kan sampai ke kepala sekolah tuh waktu itu. Bener heboh gitu. Tapi akhirnya setelah selesai, nggak tahu sih, mungkin ada hubungin ke orang minta atau apa, tapi akhirnya selesai, nggak lagi nggak histeris lagi gitu. Nah, dan sudah tuh selesai. Nah, terus akhirnya aku dapat cerita nih sama almarhum papa aku. Nah, dia cerita, emang aku tahu sih dulu dia pernah sempat kerja di sekolahan itu kan. Nah, cerita dia kok setiap kali kalau misal ada acara apa kok ada-ada aja gitu. Meskipun dalam acara OSIS pun nggak ada masalah apa-apa, tapi kok acara-acara lain kok ada heboh, terus juga ada pengalaman-pengalaman itu. Nah, papaku cerita, iya, itu dulu bangunannya itu memang bangunan lama. Emang sebelum-sebelumnya itu sempat jadi sekolah Indo-Belanda. Ya kan? Yang bangunan yang paling pertama itu yang cagar budaya itu emang bangunan Belanda. Bangunan Belanda asli ya emang itu. Nah, udah tuh setelah itu pas zaman kemerdekaan kan diambil alih tuh sama pemerintah Indonesia kan. Sempat jadi kayak markas tentara atau apa. Jadi bukan sekolah sih, kayak markas aja gitu kan. Ya. Tapi setelah tahun 50-an diambil alih sama Pemda setempat buat difungsikan lagi jadi sekolah lagi gitu kan. Dan akhirnya tuh dibangunlah gedung-gedung baru yang di belakang, di depan gitu kan. Nah, terus dia cerita juga dulu angkatan tahun 80-an, jadi kayak angkatan setelah papa aku lah. Dan dia kan sempat kerja juga tuh di sekolah itu kan. Sempat ada cerita ada siswi yang mengakhiri hidup di gedung belakang. Dia cerita, ya mungkin karena dia orang dalam lah ya. Nah, dia cerita, iya jadi zaman dulu kan cewek nikah muda kan udah biasa. Lulus SD bahkan dilamar udah biasa zaman dulu ya Mas ya. Nah, dia itu cerita tuh, nih cewek tuh pinter, dia tuh pengen sekolah, pengen sampai selesai gitu kan. Tapi dia dijodohin sama pihak keluarganya gitu kan. Cuman dia nggak mau. Nah, dia tuh kayak stres sendiri. Akhirnya dia pas pagi-pagi dia nggak tahu dia dapat pikiran dari mana, dia tuh mengakhiri hidup di bangunan belakang, ya kan, masih pakai seragam sekolah, ya kan, di pohon. Nggak tahu dapat apa ya pikiran itu dari mana. Jadi kayak dia tuh kayak naik dari bangku bangku apa? Ya kayak bangku biasa gitu kan, dia ambil buat dia gantungin itu tali, terus akhirnya gantung di situ. Itu ditemuin sama tukang kebun. Kayak gitu. Dan tempat dia gantung diri itu pas banget pas kejadian aku di LDK itu.
dia berdiri di situ. Berarti sosoknya sama ya. Iya, Pelakunya cewek ya. itu. Jadi kayak mungkin dia masih di situ gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah Mas, dari cerita Mas nih, berarti sosok yang Mas lihat itu bener-bener yang tadi diceritain ya, yang gantung diri tuh ya, yang waktu LDK itu. Iya, dipastiin sih soalnya dari tempatnya dan tempat kejadian pas aku ngalamin tuh sama persis. Satu sama ciri-cirinya Iya, dikuncir, iya, identik sama orang dulu. iya. Gitu, Betul. ya kan? Iya, Aku baru ingat tuh tadi, Mas bilang dikuncir, iya. karena orang dulu tuh Kuncir, sering dikuncir. iya. Kalau anak-anak sekarang kan ya udah Iya, jarang. udah dikuncir jarang, dua, yang oh. dikuncir gitu jarang. iya. Dan dikuncir 2 gitu. Terus itu yang ngambil pulpen bener-bener Aduh, merinding. Ya, kalau inget tuh bener kayak, udah deh. Itu gimana ya mas, yang namanya sempit gitu kan. Terus kayak kita kayak, mending kalau ketemu kita lari-lari deh. Ini kan kita berangkak gitu. Tapi sampai sekarang masih dipakai nggak kelasnya? Masih. Masih lah? Heeh. Masih dipakai? Tapi untuk tahun nggak tahu ya setelah pandemi itu jadi ruangan apa, tapi sempat dengar karena kan ada bangunan baru-baru lagi kan yang dirombak itu, tapi mungkin sekarang kayak jadi ruang apa gitu ya, ruang guru atau apa gitu sih. Nggak ada gitu guru yang pulpennya jatuh gitu. Terus dia ngerangkak gitu Mas. Jarang sih kalau guru gitu. Kan ganti. Tapi emang pulpen itu berharga. Ya, nah itu kan pikir ngapain sih bolpen? Maksudnya kan beli lagi ke koperasi atau apa kan enak gitu kan. Mungkin bolpen dari gebetan atau apa, mungkin dia jangan sampai hilang atau apa gitu kan. Kan namanya juga anak sekolah kan bolpen hilang udah hal biasa ya, Iya. dipinjam terus nggak tahu kemana gitu Kalau saya kan. dulu sekolah nggak pernah bawa pulpen, pulang bawa pulpen. Terus yang gong pramuka itu sampai sekarang pun masih sampai sekarang ada nggak, tahu nggak Nah, ceritanya? Terakhir kan keponakanku kan sekolah Kalau di situ. Nah, kan. ponakan Mas. Iya. Nah, kan sempat tanya, masih ada perkemahan nggak gitu kan? Soalnya kan pas dia SMP, aku udah di Jakarta kuliah kan. Oke. Ya kan? Masih kok, cuman gongnya itu nggak pernah dipakai lagi. Oh, disimpan akhirnya. Karena kejadian itu mungkin. Mungkin ada kejadian setelah kejadian aku itu, mungkin ada something yang cukup membuat heboh lagi gitu, akhirnya ya udah kalau ketika pas itu nggak usah dipakai aja gitu kan. Cuman tetap ya udahlah, maksudnya kayak mungkin ada tapi nggak sampai dipukul atau apa, karena kan takutnya menimbulkan sesuatu, namanya orang sana sesuatu yang diyakini atau apa kan, mungkin ya beneran kejadian, mungkin ya ada tradisi mereka kayak begitu dari organisasi itu gitu. Berarti yang LDK pun, yang Mas LDK pertama itu yang jadi peserta, dari awal itu di pos 2 sebenarnya udah nyasar. Di pos 2. Di pos 2 udah disasarin kan? Iya. Harusnya pos 3 nggak ke situ. Ini Iya. make sure lagi nih, bener Iya, kan? Dari pos 2 sebenarnya udah disasarin. Iya. Yang dari lilin aku mati. Nah, itu. Udah perasaan udah gak enak gitu kan. Itu udah disasarin ya. Soalnya kebanyakan teman-teman aku yang peserta lain itu mereka mati, lilinnya itu mati gitu kan. Ada sih 1-2 yang bener kayak berhasil gitu kan sampai mau habis gitu kan. Itu rata-rata matinya di pos 5, pos 6. Ya benar-benar masuk akal ceritanya, gila, keren banget, gokil. Dan ini juga dari tadi dia nyeritain, Mas Gideon ini nyeritain benar-benar bukan pengalaman dia doang loh, pengalaman teman-temannya diceritain, pengalaman ya warga sekitar yang lagi nongkrong di depan sekolah itu pun diceritain. Jadi mungkin buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang ingin kepo-kepo nih sama Mas Gideon ya, nanya-nanya tentang ceritanya ini, itu bisa langsung ke Instagramnya, boleh apa kemana? Ke Twitter? Boleh Instagram? ke Instagram. Ke Instagram aja. Iya. Di mana Mas Instagramnya? Boleh Instagram di budili12 ya di situ. Oke, nanti linknya Nanti. gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget Mas Gideon. Nanti pulang ke Semarangnya hati-hati ya. Gila, ini kesini bentar ya? Baru apa maksudnya kesini cuma bentar ya? Iya, Balik lagi ya ke Semarang. 2 minggu sih. Thank you Mas ya. Nanti hati-hati pokoknya pulangnya. Dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Mas Gideon ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja itu yang link di bio-nya itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Mas Gideon juga izin pamit. Bye bye.